Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini izinkan saya membawa sebuah kesaksian. Jadi saya itu kejadiannya ya hari Jumat tanggal 3 kalau nggak salah. Pagi-pagi kan biasa seperti aktivitas biasa gitu. Saya mau nganterin istri saya kerja. Udah agak telat. Begitu saya biasa kan mau nyalain motor kan, terus tiba-tiba kunci motor saya kok los gitu. Saya buka nggak bisa ya kan, saya paksain takut patah. Terus saya bingung kok ini motor kenapa nggak bisa tumben, tapi stangnya nggak kebuka. Nah terus saya cabut kuncinya, saya tekan, loh kok ada kawat di dalamnya kan. Udah dong, alhasil saya bilang sama istri saya, tolong ambilin gunting dong, nggak beres nih gitu. Nah saya cabut, ternyata ada kawat segitu di dalam kunci stang motor saya. Udah dong, akhirnya saya bilang sama dia, oh naik ojek aja deh, kayaknya motor nggak bisa nyala juga, percuma. Udah dong, di situ saya coba otak-atik gitu, nggak nyala juga. Alhasil saya mesti jalan ke bengkel. Untungnya nih, puji Tuhan ya, itu masih bisa nggak start on, tapi masih bisa stangnya kebuka tak gitu. Saya dorong ke bengkel. Lumayan jauh sampai depan bengkel, dia belum buka. Nggak lama konya keluar, kok kenapa nih, kayak kunci motor nggak bisa kebuka nih. Oh kenapa ya? Dia lihat kan, wah ini mah untung kagak kebuka, kalau nggak hilang nih motor. Maksudnya wah ini mah dibobol kata dia. Waduh, saya juga udah feeling tuh, wah ini dibobol nih. Soalnya apa? Soalnya kuncinya udah dongkrak, udah nganga begitu kan. Udah akhirnya ya sudah, saya bilang ya udah kok gimana, ya udah ganti rumah saya tunggu ya kan, konya ke mana, ke ada urusan. Terus nggak lama dia balik lagi, dia bilang waduh ini mah ngeri kali kan, udah kalau kata nih stangnya udah ditek gitu, udah bisa tinggal ngeliat lapangan doang kan. Nah, akhirnya aku bilang wah iya juga ya. Sempat kan tadinya di jalan gitu ya, manusiawi lah ya, ngedumel. Dia bilang wah nggak beres nih, masa mau dimalingin ya kan, mana motor satu-satunya kan gitu. Tapi udah sepanjang jalan akhir sampai di bengkel dan akhirnya udah selesai gitu kan, saya balik gitu. Nah apa yang saya mau bagi dari kesaksian saya adalah seperti ini Bapak Ibu. Terkadang kita itu kurang menyadari, bahkan kita mungkin kurang tahu gitu, sebenarnya Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan baik? Karena gini, saya sempat cerita di grup keluarga saya, dan istri saya ingetin, setiap malam kalau kita tuh berdoa, karena kita tidur di lantai 3, lantai 1, 2, 3 tuh kita berdoa buat penyertaan Tuhan, perlindungan malaikat Tuhan buat motor di bawah, karena itu motor kan di teras, gak di dalam rumah kan. Nah, karena kita tiap malam berdoa. Tapi terkadang sebagai manusia tuh merasa sepertinya biasa aja, ya kan? Biasa aja, gue bisa pulang kerja ya biasa aja, normal. Misalnya saya bisa berkendara naik motor pulang pergi aman ya biasa aja. Tapi satu hal saya diajar dari hal seperti ini. Kalau penyertaan Tuhan itu sempurna buat hidup setiap kita yang pagi ini mendengarkan kesaksian yang ini, kesaksian saya. Karena kenapa? Terkadang kita ini terlalu sombong, bukan sombong gimana ya, merasa itu seperti rutinitas kita biasa, kita pergi kerja naik mobil, pulang nyampe rumah ya sudah biasa, ya karena kita bisa. Tapi tahu nggak, lebih dari itu saya diingatkan adalah itu adalah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan buat hidup kita itu nyata. Setiap malam kita berdoa, saya tanpa menyadari motor saya aman, ya kan? Saya berdoa, kita berdoa minta penyertaan Tuhan. Pagi-pagi ya kita juga berdoa dong, semua masih ada. Tapi ketika kejadian itu saya diingatkan, oh ternyata hasil doa itu ada. Ya Tuhan menjaga. Bukannya Tuhan jadi satpam, bukan. Tapi Tuhan melindungi, menjaga. Karena kita berdoa, Tuhan tolong lindungi motor kami. Tolong supaya motor kami ini aman. Gitu. Kita tuh berdoa. Saat kejadian itu saya menyangka seperti, wah ini rese banget sih.
Tapi satu sisi saya diingetin, oh ya Tuhan itu baik luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Bisa aja, karena itu udah dicongkel kuncinya. Kalau dia tekin aja, ya, kalau dia tek terus patahin stang, dan itu bisa jalan. Saya bisa lihat, saya bisa nangis-nangis, motor udah nggak ada kan gitu. Tapi ini puji Tuhan. Begitu, yang saya bingung, begitu kunci saya masuk, saya nggak bisa buka kunci stang. Tapi saya paksain dikit, tek, akhirnya kebuka. Itu luar biasa buat saya. Gitu. Bapak Ibu, saya diingetin satu hal. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa kerjakan sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Mazmur 1:5 bilang kan, sebab Tuhan itu baik. Tapi terkadang manusia itu nggak menyadari kalau Tuhan itu baik. Dia menyangka ya semua aktivitas yang dikerjakan, ya karena dia bisa. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekarang, coba renungkan sesaat. Apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Setiap hari. Karena kenapa? Seringkali kita menilai kebaikan Tuhan itu dari apa? Dari materi yang kita terima. Kita mengimajinasikan kebaikan Tuhan itu atau membayangkan kebaikan Tuhan itu ketika kita dapat sesuatu yang di luar nalar. Wow, keren. Tapi sebenarnya Tuhan itu baik setiap saat. Dan kadang kita melupakan kebaikan Tuhan untuk hal yang sepele. Kita bisa bernafas, kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Itu Tuhan udah baik. Apapun kondisi kita saat ini, saya mau bilang, Tuhan itu baik. Kondisi apapun yang kita alami sampai saat ini, Tuhan itu baik. Masalah sesulit yang engkau alami saat ini, Tuhan itu baik. Karena Dia tahu kalau kita sanggup melewatinya. Dari kesaksian ini saya mau bagi buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang mendengarkan adalah renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Buat hidup saya juga. Nyatakan itu kalau Tuhan itu baik. Gimana caranya? Mengucap syukurlah. Kita kan gak selamanya harus berdoa setiap hari. Mengucap syukur. Ya, kalau saya pribadi gitu. Kadang di jalan saya suka nyanyi. Ya kan, nyanyi lagu rohani. Saya bilang, wah Tuhan itu baik. Terkadang kita suka melupakan kebaikan yang kelihatan sepele. Tapi percayalah, semua apa yang bisa kita lakukan itu campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa bekerja, engkau bisa berusaha, itu karena Tuhan yang berkehendak. Penyertaan Tuhan itu sempurna buat hidup kita. Jadi, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu mengucap syukur. Katakan kalau Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Saat kita bangun pagi, saat kita pergi bekerja, pulang kerja, atau saat kita di rumah. Nyatakan kalau semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna buat hidup kita. Biarlah sharing kesaksian ini boleh memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan ini pun membuat saya tahu dan betapa saya harus bersyukur. Karena semua itu seizin dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Baiklah, biarlah kita akhiri sharing ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kesaksian ini boleh memberkati umat-Mu yang mendengarkan. Buat saya pribadi juga menyatakan bahwa kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami berangkat kerja, sebelum kami melakukan aktivitas segala sesuatu, kami mohon pimpinan-Mu dan campur tangan-Mu. Biarlah Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.